Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin risol. Ini ada 2 keping bihun jagung yang sudah saya rendam dengan air mendidih kurang lebih 15 menit. Kemudian 2 buah wortel ukuran sedang dan 2 buah kentang. Bumbunya 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dicincang halus. Saya masih menggunakan pisau cantik dan tajam sekali keluaran dari stain cookware. Siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng. Kalau sudah panas, tumis bawang putih, bawang merah sampai benar-benar harum. Kalau sudah harum, masukkan kentang dan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Teman-teman, kentangnya ini boleh direbus setengah matang ya dengan wortelnya. Kalau saya maunya bareng seperti ini, jadi langsung aja. Masukkan garam, kaldu bubuk, lada, kemudian setengah buah biji pala atau sekitar 1 sendok teh. Kemudian ditumis sampai harum. Lalu tambahkan kurang lebih 1 gelas air supaya kentang dan wortelnya matang. Saya menambahkan 3/4 sendok teh gula pasir sebagai tambahan rasa. Direbus sampai wortel dan kentangnya empuk. Setelah itu masukkan bihun yang sudah ditiriskan. Diaduk-aduk. Tips dari saya, kalau misalnya jenisnya pakai bihun jagung, ini saya pakai bihun jagung, tapi teksturnya masih keras, teman-teman bisa masukkan air panas sedikit demi sedikit sampai bihunnya lentur atau empuk. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 5 sendok makan air matang untuk mengentalkan bihunnya, karena ini untuk isian risol. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai, boleh diabaikan saja. Dimasak sampai teksturnya tercampur dan matang, jangan lupa tes rasa. Kemudian matikan kompornya dan didinginkan. Untuk adonan kulit risol, saya pakai tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Jenis tepung ini lebih elastis dibanding tepung yang lain. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu, 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk. Kemudian air sebanyak 650 ml atau secukupnya. Tambahkan 2 butir telur. Dikocok lepas, kemudian dimasukkan ke dalam adonan tepung. Lalu tambahannya lagi adalah 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Kemudian disaring sampai rata. Lalu panaskan wajan, saya pakai diameter 22 cm
anti lengket keluaran dari stand cookware. Ini adalah cetakan pertama, dioles dengan sedikit minyak goreng dikit aja. Kemudian masak dengan api kecil, dicetak. Nah, kalau pakai olesan minyak itu nanti permukaan bawahnya agak-agak kasar-kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mau kasar, jangan pakai minyak goreng. Jadi cukup pakai wajan anti lengket saja. Nah, ini adalah cetakan kedua, saya nggak pakai lagi olesan minyak. Seterusnya, nanti permukaannya lebih halus. Yang diisi adalah permukaan bagian atas. Nah, bagian bawah wajan itu ada di posisi bawah. Jangan terbalik ya, kalau terbalik nanti risolnya gampang sobek. Masukkan secukupnya isian bihun, lalu ditutup. Untuk lemnya saya menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Gunanya lem supaya waktu digoreng tidak lepas. Nah, ini saya kasih lem ya. Dibentuk seperti ini seterusnya sampai kulit dan isiannya habis. Kalau misalnya isiannya masih banyak, teman-teman bisa bikin adonan setengah resep lagi atau 1 resep. Sesuaikan dengan isiannya. Selesai, siap untuk digoreng. Digoreng dengan minyak kurang lebih 700 ml. Dan minyaknya sudah panas tapi apinya kecil, jangan terlalu besar. Kalau apinya besar nanti risolnya waktu digoreng itu dia akan melembung dan pecah. Cukup dengan api kecil saja tapi minyaknya panas. Dibalik cukup sekali atau 2 kali, jangan terlalu banyak mengaduk. Nah, ini saya pakai apinya api kecil aja. Kalau sudah warnanya kecoklatan diangkat, kemudian ditiriskan. Baiklah teman-teman, saya akan bikin sambelnya. Di sini ada 3-4 siung bawang putih, kemudian 5-8 siung cabai merah keriting dan cabai rawit merahnya dibanyakin ya supaya pedas. 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng, lalu dihaluskan. Di sini saya menggunakan food processor keluaran terbaru dari Mitoshiba Elektronik yang mampu menghaluskan bumbu-bumbuan daging-dagingan sampai halus banget. Nah, ini hasilnya halus banget. Kemudian pindahkan ke tempat yang lain. Sambal ini bisa untuk 3 resep risol, jadi banyak banget kan. Tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir, tergantung selera manis. Setengah sendok makan garam atau secukupnya. Lalu masukkan air panas. Air panas ya teman-teman, karena ini kalau saya tidak dimasak lagi. Namun kalau misalnya mau sambalnya lebih awet, silahkan dimasak sebentar aja. Di sini bisa ditambahkan air jeruk limau. Sudah selesai, siap dinikmati. Nah, ini saya tidak goreng semua risolnya. Teman-teman, selamat mencoba. Resep ini adalah resep andalan saya, anti sobek. Sampai ketemu lagi, salam sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.